Kebijakan penonton dibutuhkan untuk mencerna dari isi video ini. Kami tidak bermaksud mempengaruhi atau memaksa investor untuk melakukan tindakan investasi atau melakukan pembelian apapun. Segala risiko yang timbul menjadi risiko pribadi setiap investor. Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya bisa lancar. Amin ya. Hari ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Jadi tentunya Andrew juga libur ya. Dan Andrew juga mau salam merdeka dulu ya buat kita semua bangsa Indonesia ya. Nah, jadi mumpung Andrew di rumah ya, Andrew mau membagikan satu edukasi lagi ya. Andrew ingin membagikan satu video lagi yang pasti akan bermanfaat buat trader-trader di Indonesia maupun trader-trader di seluruh dunia ya. Topik kita kali ini tentunya teman-teman juga sudah lihat di judul ya. Jadi Andrew akan membagikan 3 tips atau 3 ya cara trading forex dengan modal minim ya, minim, kecil, receh itu sama aja ya. Nah, jadi buat teman-teman yang baru saja belajar trading forex, baru saja terjun, teman-teman wajib nonton video ini dan teman-teman wajib pahami. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari resiko, supaya kita terhindar dari kebangkrutan ya. Namanya juga modal minim ya. Bahkan Andrew sarankan buat teman-teman yang baru mencoba ya harus dengan modal yang seminimal mungkin ya. Jadi ketika teman-teman itu baru mencoba, ternyata teman-teman belum mahir dan teman-teman belum menemukan metode yang bagus, maka kerugian teman-teman tidak akan besar ya. Justru dari kecil bagaimana caranya kita bisa membuat akun kita menjadi besar ya. Apabila teman-teman menggunakan akun kecil sudah bisa profit, nah baru teman-teman boleh menggunakan akun yang lebih besar. Jadi seperti anak tangga itu step by step teman-teman ya. Jangan langsung begitu menguji coba satu strategi ya, baru profit dikit langsung yakin ya masuk all in. Jangan ya. Ya sebenarnya modal kecil atau besar itu kembali balik kita bicara tentang angka ya teman-teman ya. Tentunya kalau kita bilang kecil dan besar itu sangat subjektif ya. Bagi Andrew kecil mungkin bagi teman-teman besar, atau bagi Andrew besar tapi bagi teman-teman kecil. Itu sangat subjektif ya. Nah, tetapi di sini Andrew akan membahas dari sudut pandang Andrew sendiri, kecil itu berapa dan besar itu berapa. Ini ngomong konteks untuk modal trading ya, bukan untuk yang lain. Oke? Nah, jadi Andrew akan bagikan 3 tips. Nah, silakan teman-teman catat, teman-teman pahami, dan teman-teman praktekkan. Oke? Simak video berikut. Oke, tips yang pertama teman-teman ya, sebelum teman-teman trading dengan menggunakan uang real. Nah, ini pastikan teman-teman sudah latihan dulu di demo account ya. Demo account itu adalah uang virtual atau uang bohongan. Jadi itu adalah fasilitas dari broker ya, dan semua broker baik lokal maupun internasional punya fasilitas itu ya. Jadi Andrew harapkan teman-teman yang baru saja memulai untuk trading, pastikan sudah mencoba demonya dulu ya, pakai uang bohongan dulu. Gunanya apa sih ya demo account? Ya untuk mempelajari satu ya fiturnya, fitur MetaTrader itu apa. Kedua,
cara pengoperasiannya gimana. Ketiga, ya, menguji coba kita punya metode trading. Jadi kalau kita sudah punya fasilitas itu, bahkan semua broker punya fasilitas itu, ya harus dilalui, ya harus dicoba. Jadi buat teman-teman jangan langsung gerasak gerusuk pengen cepet kaya, ya tanpa belajar demo account, teman-teman langsung trading, ya itu maka itu sudah menyalahi SOP. Bahkan di salah satu di banyak lah ya, di banyak broker lokal, ya tentunya yang regulasi Bapepti, klien itu wajib sebelum dia buka real account, ya klien itu wajib harus buat demo account dulu. Jadi kalau teman-teman belum punya demo account, maka tidak akan bisa buka real account, ya. Nah, ya karena di sini Andrew bukan lagi mau promoin broker, ya, tapi teman-teman yang trading di broker lokal pasti tahu lah, ya. Teman-teman gak bisa langsung buka real, ya, harus melalui demo account. Walaupun teman-teman hanya asal klik buy atau sell, yang penting sudah coba lakukan buy or sell aja, ya. Nah, jadi akun demo account tersebut nomornya nanti akan dimasukkan ke dalam isian dalam registrasi ketika kita ingin membuka real account. Tanpa demo account kita nggak bisa melanjutkan membuat satu real account. Jadi tips yang pertama, ya tentunya ini adalah hal yang wajib, ya, buat pemula yang baru terjun, baru buka akun, ya itu wajib sekali belajarlah di demo account, ya. Nah, saran Andrew belajar demo account itu, ya jangan cuma formalitas aja. Jangan karena saya memang harus buka demo account supaya bisa buka real account. Bukan begitu, teman-teman, ya. Ya memang sih ada broker internasional yang dia daftar tanpa demo account bisa lanjutkan. Tapi kalau di Indonesia menurut Andrew kebanyakan broker lokal itu harus punya demo account, ya. Nah, target-target apa yang teman-teman harus capai dalam mempelajari demo account? Satu, pastikan teman-teman mengetahui fitur. Yang kedua, cara pengoperasian dari MetaTrader, ya. Lalu yang ketiga, pastikan metode teman-teman profitable di demo account. Jadi jangan sampai teman-teman aja di demo aja nggak bisa profit, teman-teman masuk ke real. Ya begitu loss, teman-teman nyalain, wah forex itu bohong, forex itu menipu, ya. Forex itu jelek, forex itu membuat loss. Padahal teman-teman yang nggak mau belajar, Anda sendiri yang tidak mau belajar nyalahin bidangnya, janganlah, ya. Jangan sampai buruk muka kaca dibelah, ya. Jangan sampai gara-gara kita yang tidak mau belajar maka kita menyalahkan forex itu menipu, forex itu jelek, forex itu pasti loss. Jangan. Forex itu adalah instrumen perdagangan seluruh dunia, ya. Forex itu bahkan kalau teman-teman jual beli dolar pun atau teman-teman ke money changer pun itu sebenarnya teman-teman sudah trading forex. Tapi trading forex yang fisik, ya. Nah, kalau yang bahas di sini kan trading forex, ya, yang melalui online atau futures market, ya. Jadi harus teman-teman pahami dulu, ya, trading forex itu bahkan bank-bank besar pun lakukan, Citibank, ya, Deutsche Bank, ya. Hampir semua bank itu ada instrumen forex, teman-teman. Jadi jangan sampai kita berpikiran sempit sekali, trading forex itu menipu, trading forex itu jelek, trading forex itu pasti loss. Janganlah, ya. Trading forex itu pertukaran mata uang asing seluruh dunia, ya, antara mata uang satu dengan mata uang yang lain, ya. Nah, jadi kalau ada satu pihak yang loss, pasti ada satu pihak yang profit. Kebalikannya, kalau ada orang yang profit, pasti dari uang orang yang loss. Jadi sebenarnya ini hanya adu ilmu aja, ya. Siapa yang belajar, siapa yang rajin, siapa yang pinter, maka dia akan bisa profit. Siapa yang males, siapa yang asal-asalan, tidak mau pakai tools, tidak mau pakai alat bantu, analisa tebak-tebakan, itu yang loss. Maka dia akan menjadi korban dalam forex ini, ya. Tapi bagi dia yang mau belajar, latihan, kerja keras, selalu upgrade, selalu nonton video-video dari Profit Training, selalu membaca artikel dari Profit Training, itulah yang bisa membuat kalian
pintar ya. Kalau kita sudah pintar, pengetahuan kita tinggi, maka akan lebih mudah untuk mendapatkan profit daripada orang yang malas belajar ya. Orang yang malas belajar, tebak-tebakan ya, negative thinking, ya itulah yang menjadi korban ya. Nah, jadi yang pertama tadi itu disampaikan ya, pakai demo account, dan targetnya tadi itu sudah sampaikan juga ya, pelajari fiturnya. Kedua, mempelajari pengoperasian MetaTrader. Yang ketiga, jangan lupa ya, uji coba metodenya ya. Nah, di sini metode yang perlu perdalam lagi ya. Jadi kalau teman-teman bahas tentang metode trading ya, jangan cuma 1-2 bisa profit artinya teman-teman jago tradingnya, bukan begitu ya. Coba teman-teman trading minimal 1 minggu. Nah ya, ini ingat ya, minimal 1 minggu, minimal 10 kali transaksi ya. Jangan cuma 1-2, minimal 1 minggu, minimal 10 kali transaksi. Oke. Lihat probability profitnya dari 10 transaksi itu berapa yang benar, berapa yang salah. Kalau masih 5 benar 5 salah, berarti metodenya belum bagus ya. Tapi kalau sudah 7 kali benar 3 kali salah, sudah lumayan ya. Tapi kalau teman-teman belum yakin, ulangi lagi dalam demo account metode tersebut bagus nggak ya. Tapi jangan expect juga 10 kali transaksi 10-10-nya bener ya, jangan juga lah ya. Nggak ada yang seperti itu. Bahkan Andrew pun ya tetap punya margin of errornya, tetap ada ya. Salah dalam pengambilan posisi itu wajar sekali ya. Nggak ada yang 100% benar, itu mah Photoshop ya, editan. Oke. Nah, ini juga teman-teman kalau mau ngecek orang yang jago trading apa enggak ya, jangan lihat dari account ya, jangan lihat dari capturean, lihat MQL5-nya ya, lihat dia punya portfolionya yang sudah di verify. Ingat ya, portfolio yang sudah di verify, jangan portfolio yang capturean ya, portfolio yang dalam bentuk apa, editan ya, itu mah trading biru semua, trading profit semua, itu bohong ya, nggak ada yang seperti itu. Lihat selalu MQ5-nya, minta MQ5-nya. Kalau nggak ada, sama dengan hoax. Berarti account dia adalah account yang tidak diverifikasi. Nah, ya, jadi kalau teman-teman mau lihat siapa yang jago trading, siapa yang pintar trading, masuk ke forum MQ5. Di situ adalah forum ya yang dibuat oleh MetaQuotes. Oke, MetaQuotes itu yang buat MetaTrader ya. Itu berkumpulnya trader-trader yang paling hebat di seluruh dunia. Oke. Jadi semua trader-trader hebat seluruh dunia pasti ngumpulnya di MQ5 atau di My Effect Book. Lihat dari situ. Ya. Jadi ada account yang diverifikasi benar. Ini adalah akun asli, ini adalah akun yang bukan direkayasa, ini akun yang benar-benar verifikasi ya. Jangan capturean ya, jangan ini cuma gambar, itu Photoshop, editan ya. Jangan mau percaya yang begitu-gituan. Lihat MQ5-nya. Kalau MQ5-nya bagus, teman-teman di situ bisa lihat drawdown-nya, bisa lihat floating-nya, bisa lihat historinya, lengkap semua ya. Bahkan itu lebih lengkap daripada investor password, teman-teman ya. Jadi jangan lihat investor password. Investor password itu teman-teman sudah tahu lah ya. Itu investasi berkedok robot trading, semua bagi-bagi investor password. Tapi kan itu editan, itu diketik sama di link ya. Ini udah rahasia umum sekali ya. Jadi selalu lihat MQ5. Nah, kalau sudah masuk MQ5 ya, akun tersebut nggak bisa diedit. Kalau diedit itu brokernya bisa di ban. Nah, contohnya yang disebut aja Lego Market ya, itu brokernya sudah di ban karena mengedit-edit ya. Nah, itu teman-teman tahu lah ya, dipakai sama investasi berkedok robot trading apa, udah tahu lah ya, itu nggak mau sebut ya. Jadi kalau broker yang abal-abal itu ya udahlah ya, nggak usah terlalu dipercaya ya. Nah, jadi menyambung tadi ya, selalu latihan di demo account dulu. Oke, yang kedua, apabila teman-teman trading dengan modal yang minim, dengan modal yang kecil, jangan lupa untuk memilih broker yang tepat juga ya. Tepatnya dalam arti kata apa? Nah, tepatnya itu dalam arti kata ya, kalau kita modalnya kecil, pastikan ya komisinya kecil, spreadnya juga kecil ya, dan juga minimum pembukaan akunnya juga kecil. Karena kalau pembukaan akunnya minimum 100 juta,
Ya teman-teman mau buka akun misalnya mau coba $1.000 kan nggak bisa. Ya sekali lagi ini relatif ya. Bagi teman-teman $1.000 itu besar, tapi bagi teman-teman $1.000 itu kecil, tapi kan relatif ya. Tapi harus di broker yang tepat juga. Nah rata-rata di Indonesia ya, rata-rata di Indonesia sudah bisa ya buka akun dengan modal yang sangat terjangkau ya. Kalau dulu waktu Andrew zaman 2007 ya, minimum pembukaan akun itu adalah 10.000 USD minimum, nggak boleh kurang teman-teman. Tapi sekarang udah zaman udah beda. Sekarang tahun 2022, 17 Agustus 2022. Sekarang teman-teman bisa buka account dengan broker yang under Bapepti hanya dengan 500.000 ya. Hanya dengan 500.000 sudah bisa buka account. Atau teman-teman mau yang lebih itu MT4 ya. Ada yang MT5, broker yang legal dan resmi di Indonesia, cuma modal 2 juta sudah bisa buka account ya. Itu kan sangat kecil sekali, relatif kecil ya, 500 dan 2 juta bagi Andrew sih relatif kecil sekali teman-teman ya. Bahkan HP teman-teman aja mungkin lebih mahal daripada 500.000 atau 2 juta. Ini kita ngomong investasi ya, ini kita ngomong modal ya. Modal 500.000, modal 2 juta itu kecil sekali teman-teman ya. Mau yang lebih ekstrim lagi ya, pakai broker internasional. Broker internasional teman-teman bisa pakai hanya dengan modal $1. Tapi kalau buat Andrew pribadi sih teman-teman trading $1 sih mendingan gak usah trading, capek ya. Bayar listrik aja kita lebih mahal dari $1 ya. Oke, ini menurut Andrew pribadi. Kalau teman-teman mau coba-coba untuk trading ya, coba di angka $100 ya, udah bisa ya. Itu ada broker di Indonesia legal dan resmi Bapepti ya. $100 sudah bisa buka account ya. Atau teman-teman mau pakai MT5 ya, modal terkecil saat ini di Indonesia itu adalah $200. Di bawah itu Andrew belum ketemu ya. Tapi kalau di broker luar, tadi Andrew sudah bilang $1 aja bisa. Bahkan teman-teman mau lebih ekstrim lagi, pakai konsen. Nah tapi kalau di Indonesia belum ada konsen ya. Nah tapi kalau broker luar banyak. Itu pilihan teman-teman ya. Masa iya teman-teman bilang $100 besar, $100 besar ya teman-teman jangan trading dah ya. Belum apa ya, walaupun itu sekali lagi relatif ya, tapi buat Andrew sih $100 itu sudah sangat kecil sekali. 1 juta itu udah kecil sekali. Bahkan HP teman-teman atau media yang teman-teman lagi nonton ini harganya lebih mahal. Entah teman-teman nonton pakai laptop, teman-teman nonton pakai HP, atau teman-teman nonton pakai PC, pasti harga lebih mahal loh ya kan. Nah jadi ya saran Andrew sekali lagi ya, pakai broker yang tepat ya. Pilih yang kalau bisa fee-nya kecil ya, spread-nya tipis ya, dan juga ya cari yang free swap. Nah tapi ya memang sih ya, kalau dengan modal segitu ya gimana ya, susah nyarinya ya. Kamu mau pakai fee-nya kecil, spread-nya tipis, yang free swap nggak ada sih menurut Andrew. Apa ya, mungkin teman-teman kalau ada silakan tulis aja di bawah deh ya, mungkin broker luar kali ya. Tapi kalau broker lokal di Indonesia yang Andrew tahu, kalau teman-teman mau dapat free swap itu minimum adalah 25 juta modalnya ya. Tapi kalau di bawah itu sekali lagi Andrew belum ketemu, karena Andrew sendiri pakai modal free swap ya. Jadi tapi kalau teman-teman memang ada broker yang under Bapepti yang bisa free swap di bawah 25 juta, tulis aja supaya teman-teman yang lain bisa tahu juga ya. Jadi yang kedua, pakai broker yang tepat. Oke, tips yang ketiga, apabila teman-teman trading dengan modal yang minim ya, pastikan tradingnya itu jangan terlalu ingin profit banyak ya. Jadi cukuplah trading itu 25 sampai 50 pips, target profitnya itu udah cukup sekali. Karena kan modalnya kecil. Ya, teman-teman jangan expect modal kecil hasil besar, jangan ya. Janganlah ya. Trading itu harian aja ya, harian, sehari cari 25 pips, sehari cari maksimum 50 pips, itu sudah sangat-sangat masuk akal sekali. Tapi kalau teman-teman punya mimpi, oh saya modalnya kecil tapi mau profitnya besar, lebih baik lupakan mimpi itu, karena itu nggak pernah ada teman-teman ya. Kalau gini loh, analogi gini, kalau teman-teman mau mendapatkan ikan besar, maka umpannya juga harus besar, bener ya.
pancingnya juga harus kuat, ya. Tapi kalau teman-teman punya modal kecil, ya, umpannya dikit, pancingannya apa adanya, ya jangan ekspektasi ikan tuna, ya cukup ikan-ikan yang realistis lah, ya. Itu kalau kita analogikan dengan mancing. Ya, jadi kalau kita modal kecil tahu diri, ya, cukup satu trading, satu kali posisi 25 sampai 50 pips sudah cukup, ya. Itu sudah sangat-sangat bagus sekali. Jangan ekspektasi, wah saya modal kecil mau untung besar. Saya modal 100 dolar mau untung 100 juta, ya. Saya modal 1000 mau untung 1 miliar. Nggak ada, ya. Kalau ada, tulis namanya di bawah di kolom komentar ini kalau ada, ya. Nggak ada yang seperti itu, teman-teman, ya. Harus realistis, ya. Harus realistis, teman-teman, ya. Dan jangan lupa, teman-teman, leverage, ya. Leverage juga sangat berpengaruh sekali kepada akun kita yang relatif kecil, ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan modal 100 dolar, Andrew sarankan gunakanlah leverage 1:500 atau di atasnya. Nah, kalau teman-teman menggunakan modal 1000 dolar, nah teman-teman boleh menggunakan 1:200 sampai 1:400 boleh, ya. Nah, kalau teman-teman menggunakan modal 10.000 USD, nah teman-teman boleh menggunakan modal atau leverage, maksud Andrew 1:100, ya. Dan ingat, kalau modal teman-teman relatif kecil, strategi tradingnya itu jangan yang ribet-ribet, ya. Averaging lah, hedging lah, ya, locking lah, cukup, ya, cukup pakai strategi scalping, cukup pakai strategi one shoot, ya. Artinya apa? Kalau kita salah, stop loss, buang, ya. Kalau kita benar, sudah ada take profit, ya. Jadi modal kecil itu jangan pakai strategi aneh-aneh, ya. Pakai martingale lah, averaging lah. Kecuali teman-teman sanggup top up. Nah, beda cerita, ya. Teman-teman pertama deponya kecil misalnya. Habis itu kalau misalnya harganya berbalik arah, berlawanan, teman-teman sanggup akan top up, ya. Boleh-boleh saja, itu beda cerita. Tapi kalau teman-teman sudah memutuskan saya modalnya segini dan saya nggak akan top up, ya sudah. Pakai strategi yang one shot, ya. Pakai strategi yang scalping, hit and run saja. Selalu menggunakan stop loss, teman-teman. Jangan lupa semuanya itu tentunya berkaitan dengan pengetahuan kita, ya, kemampuan kita analisa dalam bertransaksi, ya. Percuma juga kalau teman-teman tadi semuanya sudah benar, ya, 1 sampai 3 sudah benar, tetapi teman-teman nggak bisa analisa. Teman-teman nggak tahu bagaimana cara buy, cara sell, teman-teman belum tahu. Teman-teman belum punya basic, ya, teman-teman belum punya pengetahuan, ya, di mana support, di mana resisten aja nggak tahu. Kenapa saya harus beli, kenapa saya harus jual, ngitung kancing, itu sama aja bohong, ya. Jadi yang tidak kalah penting, yang berkaitan dengan semua itu tadi adalah, ya, pastikan teman-teman sudah punya kemampuan analisa yang bagus. Andrew nggak ekspektasi teman-teman punya kemampuan analisa 100% benar. Dan nggak pernah ada orang seperti itu, ya. Ya, kalau pemula Andrew masih bisa accept, ya, 60%, ya, 60%. Artinya dalam 10 kali percobaan trading, maksimum 4 kali salah, 6 kali benar, nah itu masih boleh, ya, masih boleh dipakai. Tapi kalau teman-teman yang tradingnya sudah di atas 1 tahun, nah teman-teman wajib, ya, punya probability di atas 70%, minimum. Jangan ditawar. Makin tinggi makin bagus, tapi jangan ditawar, oke? Nah, tentunya kenapa Andrew bilang jam terbang itu mempengaruhi, ya? Ya tentu kita bedakan. Buat orang yang baru mencoba, ya, probability 60% masih oke. Tapi buat orang yang sudah di atas 1 tahun terus-terusan belajar trading, dia harus punya probability di atas 70%. Kalau masih belum bisa ketemu probability di atas 70%, cari metode lain. Ya, cari metode lain, pelajari, praktekkan lagi, uji coba lagi, ya. Itu adalah syarat yang mutlak bagi Andrew nih. Andrew kasih saran gitu kan. Ya.
Tapi kalau teman-teman masih, aduh saya udah coba metode segala macem nggak bisa mentok ini itu, masih nggak ketemu caranya, Endu sarankan pakai layanan Signal, langganan Signal. Teman-teman pakai rekomendasi dari profesional. Contohnya dari tim Profit Training kita punya layanan Signal, kita punya layanan untuk bisa membantu teman-teman untuk memperkuat keyakinan teman-teman. Jadi kalau teman-teman, jadi Signal itu gini itu adalah analisa yang dibuat oleh tim profesional Apakah 100% benar? Tentu tidak Tadi itu sudah bilang 70% itu rata-rata Jangan ekspektasi ada layanan Signal 100% benar, nggak ada itu Kalau ada itu juga mau Kalau ada, masalahnya nggak ada teman-teman Nah jadi cukup 70% Kalau teman-teman masih belum ketemu, aduh saya udah coba metode ini, metode itu, masih nggak bisa, masih belum ketemu, ya sudah langganan Signal aja. Nah Signal itu juga ingat itu ada disclaimer-nya juga Jadi jangan teman-teman ekspektasi saya udah langganan Signal, saya mau 100% bener, jangan Langganan Signal itu adalah layanan Signal itu adalah rekomendasi analisa dari orang yang lebih profesional teman-teman boleh menjadi sebagai acuan, teman-teman boleh menjadi sebagai patokan teman-teman boleh jadikan sebagai second opinion. Artinya apa? Teman-teman tetap harus analisa dulu. Kalau teman-teman lihat analisanya oke, ini buy, lalu signalnya keluar buy misalnya, ya sudah, artinya teman-teman semakin yakin gitu kan. Nah, walaupun tetap bisa salah kan. Nah, tetapi apabila teman-teman sudah analisa, oh ini analisanya sepertinya sell, tapi signalnya buy, artinya teman-teman jadi bisa ada pertimbangan khusus kan. Oh, ini sepertinya berlawanan. Ya udah kita cari analisa yang searah aja, kita ganti pair atau kita ganti time frame. Yang penting searah Tunggu momen itu searah sehingga probabilitas teman-teman untuk profit itu jauh lebih tinggi. Ingat, trading itu kita berbicara mengenai probabilitas nggak ada yang 100% benar, nggak ada yang 100% profit, itu nggak ada. Pasti untung itu juga nggak ada Kalaupun ada, itu semua sudah di baris krim Biasanya investasi berkedok robot trading pasti 1 hari 1%, pasti sebulan 30%. Bye kita nggak di level itu, kita tidak di level itu. Kita bicara tentang probabilitas. Buat teman-teman yang ngerti trading, buat teman-teman yang sudah lebih paham tentang trading, pasti akan setuju dengan statement ini nggak ada 100% benar, 100% profit sebulan 30%, 1 hari 1% bye baju oranye jadi itu saja 3 tips yang sudah bagikan bagi teman-teman pemula yang baru saja mencoba dunia trading dengan modal kecil Semoga teman-teman bisa paham, dan yang kedua teman-teman jangan lupa setelah paham juga dipraktekkan. Yang ketiga, karena ini adalah konten bermanfaat, nah pastikan teman-teman kasih apresiasi buat tim Profit Training yang udah bikin video ini. Jangan lupa di like jangan lupa di komen, jangan lupa di share juga, jangan lupa itu semua teman-teman karena dengan like, komen, jangan lupa di subscribe juga, karena dengan like, komen, subscribe, dan share itu akan membuat Profit Training makin semangat bikin video edukasi Dan ingat Endu sangat suka baca komentar-komentar yang masuk, dan kita selalu balas komentar-komentar yang masuk Jadi silakan teman-teman tanya apa aja, komentar apa aja di bawah ini sebanyak-banyaknya supaya kita bisa saling berdiskusi. Akhir kata, sampai jumpa di video edukasi lainnya, live streaming lainnya juga. Salam Profits Merdeka. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan juga di share supaya teman-teman kita pada dapat manfaatnya dari video ini. Dan tetap berhati-hati terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan Profit Training untuk menipu kalian. Salam Profits.